Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis membagi Ramadan ini dalam 3 bagian, di mana Rasulullah mengatakan awwaluhu rahmah, awal daripada bulan Ramadan ini penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama sering menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh umat Islam apa ayat yang paling relevan untuk kemudian menjadi panduan sikap kita dalam menyikapi 10 awal dari bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan rahmat atau malam-malam yang penuh dengan rahmat. Biasanya para ulama akan menunjuk sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat itu berbunyi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah seorang muslim itu berbahagia, dan itu lebih baik daripada apa yang dia kumpulkan. Jadi pada saat kita masuk bulan Ramadan, kita bahagia, kita senang, kita terhibur dengan datangnya Ramadan, itu bagian daripada ibadah. Tapi saat masuk 10 yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maghfirah, ya, wa awsatu maghfirah. Jadi 10 kedua itu penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para ulama akan menunjuk ayat-ayat yang berisi tentang pengampunan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di tengah-tengah Ramadan, seperti ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah malam itqum minan nar. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis itu wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari belenggu dari api neraka. Ini juga sekaligus menerangkan kepada kita kenapa dalam banyak hadis Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan orang yang mendapatkan sekali ibadah Ramadan itu jauh lebih baik daripada syahid fi sabilillah. Seperti hadis yang pernah kita ceritakan juga dalam kesempatan ini, pada saat Rasulullah SAW didatangi oleh 2 orang sahabat. Satu sahabat kemudian masuk Islam dan sungguh-sungguh Islamnya sehingga dia mati syahid, sedangkan satu lagi tidak mati syahid tapi masih diberikan usia panjang oleh Allah untuk ketemu Ramadan berikutnya. Dan kemudian orang ini dua-dua meninggal dunia, tapi malaikat pada saat itu lebih mempersilahkan masuk surga orang yang tidak mati syahid, dia masih dapat bulan Ramadan, daripada orang yang mati syahid fisabilillah. Talha bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang tidak mati syahid masuk surga terlebih dahulu dari orang yang mati syahid fisabilillah? Rasulullah menjawab, alaisa hadza qad adraka Ramadan, bukankah ini
masih hidup 1 tahun lagi. Alaisa hadza qad makatha sanah, dia masih hidup 1 tahun lagi. Alaisa qad adraka Ramadan, bukankah dia masih ketemu dengan bulan suci Ramadan. Alaisa qad sajada sajadatan fi Ramadan, bukankah dia masih dapat sujud di malam-malam bulan suci Ramadan, terutama di malam terakhir daripada bulan suci Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai itqum minan nar, pembebasan kita dari belenggu dari api neraka. Sehingga Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau beliau sudah masuk 10 terakhir, diceritakan dalam sebuah hadis, i'takafa Rasulullah SAW fi ashril awakhir wa faraqa ahlahu washta'dal mi'zar. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau biasanya faraqa ahlah, beliau berpisah dari keluarganya untuk sementara waktu. Beliau tidak menggauli istri-istrinya, beliau tidak lagi serumah dengan istri-istrinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian? I'takafa fil masjid. Beliau kemudian beriktikaf di dalam masjid, melakukan banyak ibadah di dalam masjid. Dan yang terakhir disebut dalam hadis itu washta'dal mi'zar, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau untuk kuat dalam menjalankan ibadah. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, maka ibadah atau tradisi Ramadan di Timur Tengah ada sedikit berbeda dengan kita di Aceh atau di Indonesia pada umumnya. Biasanya di tempat kita awal-awal Ramadan itu penuh. Bahkan saya tahun Ramadan tahun ini, malam pertama itu tidak bisa tarawehan di masjid ya, karena agak telat datang ke masjid. Waktu iqamah saya datang, wah, menasah atau masjid di tempat kami itu sudah penuh dengan jamaah, sehingga tidak ada lagi saf dan harus terpaksa sholat di jalan. Akhirnya saya memilih untuk tidak sholat di menasah pada saat itu, tapi sholat di rumah. Dan biasanya makin kemari makin di akhir bulan Ramadan, masjid makin kosong. Tapi keadaannya berbeda dengan di Timur Tengah. Biasanya awal Ramadan seperti di Mesir, di Sudan, atau bahkan juga di Saudi Arabia, di awal Ramadan itu masjid-masjid masih banyak yang kosong. Masuk 10 yang tengah, masjid sudah mulai ramai. 10 yang terakhir, orang sudah tidak lagi pulang ke rumah. Ya, mereka biasanya sudah mulai iktikaf, tidur di masjid, memperbanyak ibadah dan mereka menganggap seolah-olah itu adalah Ramadan terakhir yang bisa mereka lakukan. Belum tentu mereka bisa ketemu, bisa melakukan ibadah di Ramadan tahun berikutnya. Dan itu menjadi semacam penggerak motivasi bagi mereka untuk melakukan amal ibadah sebaik mungkin di dalam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ada 3 setidaknya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Yang pertama, beliau tidak menggauli istrinya meskipun di malam bulan suci Ramadan kita dihalalkan untuk berhubungan badan dengan istri kita. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Hillalakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian berhubungan badan dengan istri kalian di malam bulan Ramadan. Tapi oleh Rasulullah, jika masuk 10 terakhir, beliau stop dengan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah iktikaf di masjid. Ya, ini juga ibadah yang sudah jarang kita lakukan. Padahal standar iktikaf di dalam mazhab Syafi'i itu cukup mudah dibandingkan jika kita melihatnya di dalam mazhab-mazhab yang lain. Yang pertama, di dalam mazhab Syafi'i, iktikaf itu sudah sah jika dilakukan di rumah ibadah apapun namanya. Kita kadang menyebutnya musalla, kita kadang menyebutnya menasah, atau kadang kita menyebutnya masjid, asal di tempat ibadah tersebut ditegakkan sholat 5 waktu. Kalau di luar mazhab Syafi'i ada syarat, harus ada sholat Jumat. Jadi kalau ada menasah, ada musalla yang ada sholat 5 waktu, tidak ada sholat Jumat, maka tidak sah iktikaf di tempat itu. Tapi mazhab Syafi'i oke, asal ada sholat 5 waktu di situ, maka kita boleh iktikaf di tempat tersebut. Yang pertama. Yang kedua, iktikaf itu cukup ringan dalam mazhab Syafi'i. Boleh lahdah, sesaat pun kita berada di masjid, asal kita pasang niat untuk iktikaf, maka kita sudah disebut dengan atau telah mendapatkan pahala iktikaf. Tapi di luar mazhab Syafi'i, misalnya di dalam mazhab Malik, itu iktikaf disyaratkan harus 24 jam dari terbitnya matahari sampai kemudian terbit matahari di keesokan harinya. Jadi tanpa 24 jam itu tidak dinamakan dengan iktikaf. Nah, ini kan mudah sekali dalam mazhab Syafi'i. Maka ibadah iktikaf ini harus kita punya komitmen kuat untuk melakukan. Minimal adalah sesaat kita duduk di masjid,
untuk memperpanjang iktikaf dan melakukan ibadah seperti zikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan dalam hadis itu istak dan mizar. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maknanya apa? Beliau mengurangi porsi makannya, beliau mengurangi porsi minumnya, beliau mengurangi porsi istirahatnya untuk lebih memperbanyaknya, mengalokasi porsi makan, minum dan istirahatnya untuk lebih banyak melakukan ibadah. Sehingga sering sekali itu setelah Ramadan postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih langsing daripada sebelumnya. Nah, kalau kita sebaliknya mungkin masuk bulan suci Ramadan bertambah berat badan kita, bukannya berkurang. Ini beberapa teladan dari Rasulullah yang mungkin bisa kita contoh pada Ramadan tahun ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.